Kedatuan Sriwijaya adalah kerajaan maritim pertama dan terbesar di Nusantara. Keberadaannya dapat dirunut dari berbagai prasasti, catatan perjalanan yang berasal dari para penjelajah, pencari ilmu, dan pedagang. Bukti tertua menyebutkan tentang perjalanan seorang biksu Buddha dari Cina bernama Itsing tahun 671 Masehi. Disebutkan bahwa Sriwijaya adalah tempat pertama yang harus didatangi untuk belajar agama Buddha dan bahasa Sanskerta sebelum belajar ke tempat yang lebih tinggi, yaitu di India. Ia juga menambahkan bahwa di Sriwijaya terdapat lebih dari 1.000 biksu yang sedang belajar agama Buddha. Keberadaan Sriwijaya tidak dapat dilepaskan dari Palembang sebagai pusatnya. Dari banyaknya prasasti Sriwijaya, setidaknya terdapat 5 prasasti di kota Palembang, yaitu Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Bukit Siguntang, dan Bom Baru. Prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi yang memuat adanya titah dari Raja Dapun Tahyang Sri Jayanasa untuk membuat taman yang diberi nama Sri Kesetra yang melambangkan kemakmuran. Prasasti lain adalah Telaga Batu tahun 684 Masehi. Prasasti ini memuat sumpah setia dari para pejabat kerajaan, mulai dari tingkat tinggi hingga terendah. Prasasti ini sangat penting karena menyebutkan istana kerajaan dan nama-nama jabatan dalam struktur pemerintahan. Prasasti lainnya adalah Prasasti Bukit Siguntang dan terakhir adalah Prasasti Bom Baru. Selain itu, terdapat pula Prasasti Sidayatra yang bermakna sarana penziarahan di bangunan suci Buddha, ditemukan di Sabo Kingking, Bukit Siguntang, dan Karanganyar, Palembang. Peninggalan sangat monumental yaitu arca Buddha tipe Amarawati dari India Selatan yang tingginya mencapai hampir 3 meter, diperkirakan berasal dari abad 7 Masehi. Temuan lain adalah arca Bodhisattva Avalokiteswara, arca Ganesha, dan lainnya. Peninggalan berupa kemudi kapal yang panjangnya mencapai 8,2 meter ditemukan di daerah Sungai Buah, Palembang. Temuan lain berupa sisa-sisa perahu. Bukti-bukti tersebut makin memperkuat kedatuan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Sriwijaya juga menyebar ke daerah Uluan, Sumatera Selatan, dengan bukti Candi Bumi Ayu di Kabupaten Pali, prasasti Batu Raja, reruntuhan candi, dan arca Buddha di situs Tingkit, arca Buddha dan struktur bangunan batu di situs Bingin Jangut, dan Candi Lesung Batu Kabupaten Musi Rawas, serta situs Teluk Kijing di Kabupaten Musi Banyuasin. Ekspansi Sriwijaya. Perluasan wilayah Sriwijaya dapat dilihat dari prasasti kota Kapurbangka. Isinya tentang kutukan dan menyerang bumi Jawa. Penaklukan Jawa diperkuat oleh prasasti Bungkuk dan prasasti Palas Pasebah di Lampung, abad 7. Sesuai prasasti Karangbrahi Jambi, Sriwijaya telah berhasil menguasai hingga pedalaman. Hal ini didukung oleh catatan Itsing bahwa ketika ia kembali dari India dan singgah di Sriwijaya pada tahun 685, ternyata Jambi telah menjadi bagian dari Sriwijaya.
Sriwijaya juga menorehkan jejaknya yang luar biasa di Jambi dengan peninggalan berupa kompleks Candi Muaro Jambi. Peninggalan Sriwijaya lainnya di Sumatera adalah kompleks percandian di Muara Takus dan Padang Lawas. Armada Sriwijaya juga menyeberangi Selat Malaka untuk menduduki daerah semenanjung Malaysia. Sasaran utamanya adalah negeri Kedah dan Thailand Selatan, berdasarkan prasasti Ligor tahun 775 Masehi. Hubungan dengan India terdapat pada prasasti Nalanda India pada pertengahan abad 9 tentang pembangunan Wihara Sriwijaya oleh Raja Balaputra Dewa. Balaputra juga menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Dewa Paladewa dari Benggala. Hubungan baik itu berlanjut pada masa pemerintahan Kerajaan Chola. Berdasarkan prasasti Leiden tahun 1005, Raja Chola memerintahkan untuk membangun sebuah kuil untuk Datu Sriwijaya. Namun, hubungan baik itu berubah menjadi permusuhan. Prasasti Tanjore tahun 1030 menyebutkan bahwa Kerajaan Chola menyerang Sriwijaya sebanyak 2 kali. Kerajaan itu berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sriwijaya tentunya menjalin hubungan baik dengan Cina. Dibuktikan dengan upaya Datu Sriwijaya memperbaiki sebuah kuil Tao di Kanton pada abad 11, sebagaimana dinyatakan dalam prasasti Kanton. Sriwijaya juga mengirimkan utusan pada masa dinasti Tang dan dinasti Song. Jalinan hubungan antara Sriwijaya dan Cina menempatkan Sriwijaya pada posisi istimewa di Cina dengan status perniagaan istimewa. Sebagai kedatuan yang besar, Sriwijaya juga menjalin hubungan dengan kekhalifahan Islam zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah pada abad 7-8. Datu Sriwijaya mengirimkan 2 pucuk surat kepada Khalifah Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Hubungan dengan Arab juga dapat dilacak melalui catatan Ibnu Hordazbeh abad 9 tentang Datu Sriwijaya yang memiliki kekayaan emas yang luar biasa. Didukung oleh Ibnu Roste menyebutkan bahwa Datu Sriwijaya merupakan raja terkaya dibandingkan dengan raja-raja India. Bahkan Abu Yazid menyebutkan bahwa setiap hari Datu Sriwijaya melemparkan emas ke danau. Hubungan dengan Arab terbukti dengan temuan berupa cap stempel Sriwijaya dengan aksara Arab di perairan Cirebon abad 10. Dari berbagai informasi, sangat jelas bahwa kedatuan Sriwijaya mendominasi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional. Sriwijaya terus berkembang selama beberapa abad hingga mempunyai 14 kota dagang. Dengan kekuatan militernya yang kuat, Sriwijaya mampu memaksa kapal-kapal untuk berlabuh, sehingga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Sriwijaya.